Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita dengan Pak Menteri SDM. Silakan Pak. Kalau dikatakan tadi ini akal-akalannya pemerintah ya, untuk menaikkan BBM, kemudian agar bisa memberikan BLT begitu untuk kepentingan politik, itu saya bantah dengan keras. Dan saya pasti tidak mau juga melaksanakan itu kalau tujuannya itu. Ya. Jadi saya mengikuti Pak Karni secara intensif rapat-rapatnya. Tidak ada satupun niat pemerintah untuk begitu. Ya, jahat itu pemerintah kalau begitu. Ya, kalau kayak begitu misalnya sengaja menaikkan, sudah tahu menaikkan BBM itu tugas berat dan akan jangankan orang-orang yang tidak mampu, yang mampu saja akan gedumel Pak. Ya. Jadi tidak mungkin lah. Dan saya sangat yakin, saya mendampingi Pak Presiden beberapa tahun ya, tidak ada niat itu. Jadi tidak boleh berniat begitu. Jadi demi kepentingan politik terus sengaja dinaikkan agar bisa dapat BLT. Itu tidak Pak. Tapi saya yakin itu bahwa ini adalah sesuatu yang terpaksa dilakukan, dengan berat hati dilakukan. Itu saya percaya. Jadi saya pun kalau misalnya ada cara lain yang bisa dilakukan di luar menaikkan BBM, mendingan itu. Ya. Karena ini paling berat ini tugas. Ya, saya sudah wajah saya kan wajah yang jadi beban, wajah tidak disukai oleh rakyat sudah. Ya. Saya tidak mau juga mengorbankan diri saya untuk dimarahi oleh rakyat ya. Tapi apa boleh buat, ini tugas. Dan memang ini harus dilakukan, berat Pak Karni. Makanya berkali-kali saya mengatakan minta maaf kepada rakyat Indonesia. Karena untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia justru ini harus dinaikkan. Nah mengenai detail angka-angka memang saya, makanya saya bawa timnya biar ada yang ikut membantu. Ya. Jadi Wamen ini semua bisa bantu untuk angka-angka details. Saya tidak terlalu banyak menguasai angka-angka details. Mohon maaf lah. Tapi policy, political will tidak ada. Jadi saya sangat yakin tidak. Kalau misalnya Pak Karni, kalau misalnya saya diajakin misalnya, kita naikkan ini demi untuk partai, no, saya lebih baik enggak Pak. Saya mendingan, udahlah, saya pulang aja, gitu, ya, enggak Pak. Jadi memang ini tugas Bapak. Jadi demi ekonomi kita ke depan berat, tugas berat, tapi harus kita lakukan. Itu Pak Karni. Terima kasih. Pak Wamen kali mau jawab soal yang tadi. Jadi begini ya. Hasil dari migas memang 266 direncanakan di APBNP ya. Nah itu ya untuk subsidi tadi untuk transportasi adalah 137 dan untuk listrik yang juga diakibatkan oleh BBM itu sekitar 60. Jadi hampir 200 triliun ya. Jadi sekarang kita punya pilihan ya. Apakah 270 triliun itu semuanya mau dihabiskan untuk mensubsidi kendaraan pribadi ya? Atau ada yang kita gunakan untuk kemajuan Indonesia atau kemampuan rakyat gitu. Sebagai contoh gini, Brasil ya, itu yang katanya negara anti neoliberalisme ya, itu justru BBM-nya kena pajak. Jadi di Brasil itu harga BBM sekitar 14.000 ya. Dan akibatnya Brasil itu bisa membangun negaranya dengan hebat. Semua energi alternatif muncul. Kenapa kok energi alternatif muncul? Karena BBM-nya harganya bagus. Dan pemerintah nggak perlu mensubsidi BBM, malah justru punya duit banyak sekali. Ya, pertama dari bagian hulu, ya, dan kedua dari teks dari hilir BBM. Jadi duitnya banyak sekali. Itulah sebabnya kenapa Brasil, ya, kayak Cina juga nggak ada, Pak. Brasil, Cina, India, ya, Korea, BRIC gitu ya. Brasil, Rusia, India, Cina, Korea itu nggak disubsidi BBM-nya. Akibatnya mereka jadi hebat. Nah Indonesia kalau mau hebat ya harusnya kayak gitu. Jadi bukan mensubsidi Jadi BBM. konkretnya Departemen SDM tidak ingin semua penerimaan itu dihabiskan justru untuk subsidi. Ya, saya tambah sedikit Pak. Bahwa ada nanti bantuan langsung kepada rakyat dan yang lain-lain itu yang kompensasi, itu akibat Pak. Karena kita menaikkan ini terpaksa. Maka rakyat yang tidak mampu ini harus dilindungi. Kalau enggak mereka berat sekali. Karena itulah muncul program ini. Jadi program ini bukannya untuk ini dinaikkan BBM, bukan. Karena naik BBM-nya, maka yang terpukul adalah masyarakat yang kurang mampu, ini harus diselamatkan. Begitu, dilindungi. Itu sebetulnya, jadi jangan dibalik Pak. Demi ini terus naikkan BBM. Itu menurut saya
itu jahat. Tapi kalau karena naik BBM-nya, maka harus ada perlindungan kepada masyarakat miskin. Menurut saya itu harus. Tanpa itu ya nggak punya hati, tidak punya empati kita pada rakyat. Itu Pak kira-kira. Baik Pak, tapi nanti akan ada juga kritik kepada pemerintah yang dianggap tidak efisien dalam mengelola gas, minyak dan gas, sehingga akibatnya kosnya jadi tinggi. Tapi sebaiknya kita dengar pengkritik itu lebih dulu. Saya mau ke Pak Cahyokumolo. Terima kasih. PDIP yang paling kencang soal ini. Ya, saya hanya menyampaikan dari kacamata politik. Yang pertama, kalau kita mencermati nota keuangan dan RAPBN 2012 yang disampaikan oleh Bapak Presiden, itu tercatat bahwa ada tambahan itu mencapai 59 triliun. Jadi pengertiannya tambahan penerimaan. Dari? Itu dari yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi, jelas. Kemudian tadi betul Pak Menteri SDM bahwa pas Undang-Undang 22 tahun 2011 itu memang jelas tentang APBN 2012 bahwa harga eceran bersubsidi itu tidak boleh dinaikkan. Ini undang-undang. Jadi kalau pemerintah nekat, ya harus siap bahwa ada pelanggaran undang-undang di sini. Loh, pemerintah kan minta ada perubahan dari undang-undang itu, Ya, makanya kan APBNT. Ya. Artinya Yang kedua dia Pak tidak Kandi, melanggar. ya, saya kira kalau dalih pemerintah dalam upaya untuk mencari alasan menyelamatkan APBN, kita ingat Pak bahwa sebenarnya ada penghematan anggaran belanja barang itu sudah mencapai 18 triliun lebih. Belum lagi sekarang ada penghematan dari surat Menteri Keuangan pada seluruh departemen untuk dihemat, termasuk kepolisian, termasuk TNI, termasuk belanja untuk intelijen harus dihemat. Jadi wajar kalau Bapak Presiden cemas atas keselamatannya karena tadi dipotong tadi itu. Oke lah Pak. Yang menarik Pak, saya kira dari kacamata fiskal, saya bukan ahli ekonomi, fiskal kita sehat kok. Fiskal kita sehat. Nah, sekarang tinggal tadi Pak Menteri tadi, political will pemerintah tuh, kalau sayang pada rakyat, pemerintah mau berkorban, ingat Pak, kita 68% itu masih di bawah untuk hidup sehari-hari juga cukup. Implikasinya Pak, kenaikan transport, harga barang sudah naik, gaji buruh juga tidak pernah naik. Nah, pada konteks political will tadi, masih banyak celah. Fiskal sehat kalau kita bisa dengan cara yang bagaimana. Itu saya kira harus bisa menjadi suatu sikap daripada pemerintah untuk tidak dinaikkan dulu opsi ini. Ini akan memberatkan semua pihak. Ya. Saya kira ini. Tapi kalau APBN-nya jebol, defisitnya sekian banyak juga berat juga. Pak, dari kacamata pembahasan yang ada, termasuk nota keuangan yang disampaikan, sehat kok fiskalnya. Itu ada jago fiskal kita di sini ada. Pak Anggito sampaikan, ada Pak Kwek, ada Pak semuanya. Fair, kita sehat fiskal kita. Jadi sebenarnya pemerintah kalau ada niat, bisa kok dibuat dengan baik. Termasuk tadi ada revolusi dalam rangka untuk menata kembali Pertamina misalnya. Prinsipnya. Kita untung dengan minyak naik, kita untung malah kita memberatkan rakyat. Saya kira esensinya pada saat itu. Kami tidak bisa detail mengenai angka-angka, tapi dalam kerangka political will tadi. Secara politik juga, Pak Cahyo gak suka ini karena bukan PDIP yang berkuasa. Saya kira tidak. Ketika PDIP berkuasa, berapa kali naik harga minyak? Begini Pak, kondisi pada saat pemerintahan berbeda. Kita harus fair. Tadi argumentasi pemerintah kita pahami itu hak daripada pemerintah. Di DPR juga kita fair, terbuka kok. Ada opsi naik, silahkan sampaikan. Yang tidak harus ada argumentasi dengan jelas.
Kalau opsi daripada pemerintah itu baik, benar, ada manfaat buat rakyat, saya kira nggak mungkin kok ada demo-demo yang begitu terus-menerus di semua elemen masyarakat. Kondisi real masyarakat harus dilihat oleh pemerintah. Tujuan pemerintah jelas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ya, tapi balance sheet tadi yang akan timpang kalau itu tidak naik. Balance sheet yang ada sekarang. Kalau dari asumsi yang kami lihat, ada tambahan kebutuhan subsidi yang tadi Pak Wamen menjelaskan tadi, kemudian ada tambahan penerimaan yang ada efisiensi yang itu bisa dalam rangka menunjang pembangunan infrastruktur juga, maupun konversi yang lainnya juga, saya kira bisa kok. Ini tergantung niat, Pak. Tapi apa bukan ini juga alasan dulu pemerintahan Megawati untuk menaikkan minyak ketika minyak di luar naik? Ya, saya kira pada konteks itu beda, Pak. Kita harus fair. Dulu 370 triliun APBN, sekarang 1.400 lebih triliun. Itu pun masih ada silpa hampir 38% yang kami catat. Ini perencanaannya yang tidak benar, ataukah memang pelaksanaannya tidak benar, ini harus fair dibuka dong. Belum lagi saya kira Pak Wamen juga tadi harus jelas, hutang kita berapa? Sekarang pun sudah mengajukan hutang baru. Untuk apa ini? Wong kita sehat secara fiskal. Nah, saya kira pemerintah manapun dalam konteks setiap keputusan politik pembangunan harusnya tidak memberatkan rakyat. Baik, Gerindra juga saya dengar tidak setuju subsidinya dikurangin atau Iya, harga menurut dinaikkan. hemat kami memang pemerintah sebenarnya dalam konteks menaikkan BBM itu memilih jalan pintas. Pemerintah tidak mau pusing bagaimana menaikkan lifting ya. Lifting kita ini kan sekarang ini 800 sampai 900 ribu barel per hari. Padahal di awal pemerintahan Orde Baru, lifting itu sekitar tahun 2004 di atas 1 juta barel per hari. Akibat lifting yang turun, maka produksi minyak dalam negeri turun, maka beban terhadap kebutuhan BBM kita jadi naik dan akhirnya impor itu jadi naik. Pertama, artinya apa? Pemerintah gagal mengeksploitasi sumber alam untuk kebutuhan dalam negeri. Artinya apa? Pemerintah gagal menarik investasi baik dalam negeri ataupun luar negeri di bidang sektor migas. Ini adalah bagian yang harus dikerjakan pemerintah. Yang kedua, Berarti BP Migasnya jawabnya itu. iya, Ya, BP Migas tapi itu keadaannya- menjadi kendala. Kenal aja. Ya, dulu pada zaman Pertamina itu kan semuanya bisa. Zaman Pak Harto itu lifting itu sampai 1,5, 1,6 juta barel per hari. Sekarang ini kan teknologi makin bagus, investasi makin oke, kenapa turun? Sumber minyak kita tidak berkurang. Satu. Kemudian yang kedua, harus ada penghematan yang serius bagi pemerintah. Apakah jumlah kiloliter yang disubsidi itu sudah tepat sasaran? Apakah jumlah nilai rupiah yang 158 triliun sudah tepat sasaran? Tidak pernah ada audit yang serius dari BPK terhadap penggunaan dana ini. Jadi dalam hal ini pemerintah mau lompat pagar ketika proses ini tidak dilalui oleh pemerintah. Pemerintah selalu mengatakan bahwa subsidi tidak tepat sasaran. Dari mana tidak tepat sasaran? Angka BPS mengatakan 53% subsidi itu dinikmati oleh kendaraan pribadi. Pertanyaannya, apakah mereka yang menggunakan kendaraan sejuta umat, yang harganya di bawah rata-rata 75 juta itu tidak menikmati subsidi? Tidak berhak. 40% kata BPS kendaraan bermotor. Pertanyaannya, apakah penggunaan kendaraan bermotor tidak berhak menikmati subsidi? Hanya 7% yang digunakan oleh kendaraan umum dan angkutan barang. Ini yang menurut hemat kami, pemerintah mau enaknya saja. Nyatanya APBN kita itu rata-rata serapannya itu hanya 85% per tahun. Berarti ada sisa anggaran 15%. Kenapa itu tidak dipakai untuk menambah subsidi saja? Jadi menurut kami, jangan-jangan Bapak Presiden itu disodori oleh angka-angka yang keliru oleh para pembantunya. Sehingga Bapak Presiden mengambil kebijakan yang keliru. Ini berbahaya. Karena itu menurut hemat kami, kalau kemudian ada pikiran-pikiran yang serius, apa segala, itu harus betul-betul ditanggapi dengan baik. Apa yang terjadi sekarang ini? Kita kalau naik kendaraan,
atau naik mobil dari Jakarta, dari Lusi, macetnya bukan main. Tidak ada jalan. Pemerintah tidak serius membangun jalan transportasi, sistem transportasi massal dari dalam kota atau Baik-baik kota. itu keadaan yang de facto terjadi hari ini. Yang kita tidak mungkin kita perbaiki sebulan 2 bulan. Mungkin memakan 5 tahun. Keadaan hari ini kalau kita nggak naikin, APBN kita defisit. Ini yang menurut saya keliru. Sekali lagi ini yang keliru karena kita dipahami oleh keadaan harga APB, harga minyak $122 per barel dari asumsi APBN yang kurang daripada itu. 90, oke? Tapi kenapa pemerintah tidak mencoba berpikir serius? Ada 15%, 85% serapan berarti ada kelebihan anggaran 15%. Itu Kenapa kan tebak-tebakan aja ketika akhir tahun ada 15, tiba-tiba karena tidak terpakai, karena lalai itu departemen. Pak Karni, 3 tahun berturut-turut target pajak tidak pernah tercapai. Apa artinya? Pemerintah tidak serius menggarap sektor penerimaan dalam negeri. Kalau itu tidak serius, yang terjadi adalah pinjam hutang lagi. Itu kan kerjaan pemerintah yang harus dilakukan untuk menaikkan bagaimana penerimaan negara menjadi sehat. Kalau sektor pajak itu menurut saya udah sangat serius. Yang kurang serius itu wajib pajaknya. Yang duduk di DPR pun wajib pajaknya aja gaji DPR-nya. Ternyata sekarang ketahuan dia punya perusahaan macam-macam. Tapi Pak Karni, 3 tahun target pajak itu berturut-turut tidak tercapai.